Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in wa sallim. Alhamdulillahirrabbilalamin, bertemu lagi dengan liputan khusus Infojek seputar kegiatan pertanian pada petugas penyuluh lapang pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau. Berita pertama berasal dari kegiatan sosialisasi aplikasi pelaporan e-reporting petugas e-reporting penyuluh bagi segenap petugas penyuluh lapang atau PPL Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau beberapa waktu silam. Kegiatan sosialisasi atau coaching ini digelar oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur. Berikut liputannya. Dalam rangka memudahkan perencanaan atau alokasi program-program kegiatan pemerintahan, khususnya program kegiatan yang berasal dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, maka diperlukan pemetaan lahan pertanian berbasis spasial atau poligon yang terintegrasi dalam aplikasi pelaporan yakni e-reporting penyuluh pertanian secara online atau daring internet. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan sosialisasi atau coaching e-reporting penyuluh bagi segenap petugas penyuluh lapangan pertanian atau PPL pertanian se-Kabupaten Berau pada hari Senin bertepatan tanggal 28 Maret 2022 dengan memilih lokasi kegiatan di Balai Pertemuan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau. Dengan kegiatan ini diharapkan kepada segenap petugas penyuluh lapangan pertanian atau PPL pertanian se-Kabupaten Berau dapat melaksanakan pemetaan lahan pertanian secara digitasi poligon yang merupakan salah satu bagian dari sistem pelaporan e-reporting penyuluh pertanian. Baik pemirsa setia Infojek, aplikasi yang dibuat oleh pengembang teknologi dalam memudahkan sistem pelaporan secara online atau berbasis daring dalam jaringan internet, kedepannya diharapkan dapat memudahkan dan mengefisiensikan sistem pelaporan-pelaporan yang ada, khususnya pada sistem pembuatan peta kawasan lahan petani secara up-to-date atau secara terbarui. Tentunya di balik sistem ini terdapat masih banyak kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah pemetaan citra satelit yang digunakan dalam pembuatan poligon diharapkan selalu terbarui atau terupdate. Hal ini dikarenakan bisa saja ketika kita membuat poligon saat tertentu belum terjadi pembukaan lahan atau belum terjadi penanaman karena masih menggunakan peta atau citra satelit sebelum melakukan penanaman. Yang kedua, harus jelasnya status kawasan lahan dalam proses penginputan data koordinat ke peta citra satelit. Hal ini dikhawatirkan ketika kita melakukan pembuatan poligon dalam peta pencitraan satelit adanya tumpang tindih atau overlap dengan status-status kawasan lain seperti kawasan konservasi, kawasan budidaya kehutanan, kawasan budidaya dan kehutanan yang tentunya sangat berbahaya dalam proses pemetaan. Dan kelemahan yang lainnya adalah perlunya pendampingan saat melakukan poligon oleh petani yang memiliki lahan. Dikhawatirkan ketika kita melakukan penarikan garis atau poligon, batasan-batasan lahan milik petani tidak kita ketahui dengan pasti dan detail. Oke, liputan berikutnya datang dari kegiatan sosialisasi kelembagaan kelompok tani yang dilakukan oleh Badan Penyuluhan Pertanian Tim BPP Batu Putih di lokasi Teluk Sumbang, Kecamatan Biduk-Biduk kepada beberapa petani yang telah tergabung dalam kelompok tani. Berikut liputannya. Badan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Batu Putih kembali menggelar serangkaian kegiatan sosialisasi kelembagaan di tingkat petani bagi beberapa perwakilan anggota kelompok tani yang berada di Kampung Teluk Sumbang, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu bertepatan tanggal 2 April 2022 dengan memilih lokasi di ruang pertemuan kantor Kepala Kampung Teluk Sumbang. Kegiatan sosialisasi ini sebenarnya sudah lama direncanakan untuk dilaksanakan, namun mengingat lokasi Kampung Teluk Sumbang yang jaraknya begitu jauh dari Kecamatan Batu Putih, sehingga pelaksanaan kegiatan ini sempat tertunda dari jadwal sebelumnya.
Kampung Teluk Sumbang sendiri merupakan bagian dari Kecamatan Biduk-Biduk yang secara administrasi Badan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Batu Putih masih termasuk lingkup kampung yang mendapat kegiatan monitoring di sektor pertanian dan peternakan. Kelompok tani yang terdapat di dalam Kampung Teluk Sumbang, Kecamatan Biduk-Biduk secara administrasi kelembagaan di Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian atau Simluhtan belum melakukan pelaporan aktivasi dan belum melakukan tertib administrasi. Sehingga proses legalitas kelompok tani yang ada masih terhambat. Hal ini dikarenakan keterbatasan wawasan pengurus inti kelompok tani dalam menertibkan administrasi kelembagaan kelompok tani. Kelompok Tani Teluk Sumbang berharap kegiatan serupa, monitoring dan penyuluhan pertanian dapat dilaksanakan secara rutin dalam rangka mendukung pembangunan sektor pertanian dan peternakan di Kampung Teluk Sumbang. Untuk masalah bantuan Pak ya, ini biasanya yang pokoknya ini masalah bantuan. Nah, jadi bantuan kita itu kalau mau minta bantuan itu ada satu utamanya sekali. Pertama, kelompok tani harus masuk ke simultan. Ya, jadi Bapak kalau tidak masuk kelompok tani harus sepengetahuan kami nanti daftar-daftar anggota yang bisa. Jadi saran kami Pak seperti ini, kami akan senantiasa dipandu salah satu contoh misalnya di Teluk Sumbang ini ada 5 kelompok. Jadi 5 kelompok ini Pak, ini harus senantiasa kita berhubungan setiap saat. Ketika misalnya data kami kirim sama Bapak, terus diajukan ke kementerian, terus ketika ada hambatan Pak, itu jangan kita katakan Pak, itu langsung diusahakan itu diinformasikan ke bawah, sehingga di bawah lagi akan memenuhi kekurangannya itu sampai kami dibimbing itu Pak, dibantu sampai tuntas itu Pak, bahkan sampai tingkat bahwa kami itu sudah diakui di kementerian. Alhamdulillah, dengan adanya kegiatan-kegiatan sosialisasi tentang kelembagaan kelompok tani, diharapkan petani dapat melengkapkan dokumen-dokumennya untuk mencapai legalitas dalam kelembagaan. Sehingga kedepannya ketika akan diadakan survei calon petani dan calon lahan penerima bantuan, hal itu dapat memudahkan dalam proses administrasi di lapangan. Akhir kata, seluruh kru Infoject undur diri. Semoga informasi yang diberikan Infoject dapat bermanfaat sebagaimana mestinya. Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, tetap protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kurangi mobilitas, dan jauhi dari keramaian. Salam pertanian, maju, mandiri, modern.